إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه أجمعين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شيخنا ومشايخنا وخصوصا شيخ ابن حجر العسقلاني النووي الجوي البنداني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. وخصوصا لأرواح إخواني Ustaz Hasan Sadili, Ustaz Ali, Ustaz Masud. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah sebulan yang lalu kita dipertemukan oleh Allah. Dan hari ini kita masih diberi kesempatan lagi, panjang umur kita, tambah waktu kita. Sungguh ini adalah kasih sayang Allah. Dan berbahagia karena kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu, meningkatkan pendar cahaya di dalam hati sehingga semakin terang seperti gelas yang ada di depan saya ini. Kalau hatinya penuh dengan ilmu, maka mudah tampak mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang halal, sehingga kita punya daya, punya kekuatan untuk menghindari segala keburukan dan bergegas melakukan segala kebaikan. Karena apabila hati itu gelap, hati itu ya budak gitu, seperti kaca yang kotor, maka susah membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Tiba-tiba saja kita tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa mendengar seruan berbuat baik, tidak bisa menerima nasihat-nasihat yang baik, di telinganya ada wakro. Dalam surat Luqman itu ya, di awal-awal surat Luqman itu. Telinganya ada wakronya, ada sumpelnya, anak cureke sing gawede, sehingga nggak bisa mendengar, seolah-olah tidak pernah mendapat nasihat. Ini sekali lagi tentu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Duduk di sini di Majelis Jannah, di majelis taman surga, dan mari kita berwasilah pada semua hajat kita masing-masing dikabulkan oleh Allah dengan wasilah kita berada di majelis yang penuh barokah ini. Salawat salam tersanjung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu
alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat semuanya. Juga kepada sholawat kepada Nabi Ibrahim sebagaimana sholawat yang telah Allah sanjungkan, telah Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita sampai pada makalah yang beberapa ini. Yang selanjutnya gitu aja ya. Nah yang 10 ini ya, kalau di kitab saya ini yang ke-10. Saya bacakan makalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Sanadnya kita nunut sama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Begini sabdanya. Salah satu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arshihi yawma la dhillu illa dhilluh. Al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ilal masjidi fil zulmi atau fil zulami wal mut'imu al ja'i'i. Ini di riwayat yang lain ada sab'atun yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan. Nah, yang di sini ini riwayat yang dikutip atau yang dinukil oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu yang salah satu nafarin. Ada 3 golongan akan dinaungi oleh Allah, yadhilluhumullah tahta zilli arshihi, di bawah naungan arasnya. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana pada hari yang tidak ada lagi iup-iupan atau perlindungan kecuali dari yang maha memberi perlindungan, illa dhilluh, kecuali dari Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita setiap hari dalam sholat pasti membaca Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Maliki Yaumiddin, rajanya atau yang merajai hari pembalasan. Semua kita sudah pernah mendengarkan dari guru-guru kita bahwa kita nanti akan berada di suatu masa di mana kita dikumpulkan oleh Allah. Tidak peduli hidup di zaman apa, di tahun berapa, bersama siapa, berapa lama, di mana, enggak peduli. Termasuk kabeh sing ndok ngene iki. Kita nanti akan ada di dalam masa itu yang disebut dengan yaumil mahsyar, bagian dari yaumiddin, di mana hari pertemuan itu semua sudah diberitahu oleh guru-guru kita, nanti tidak ada lagi pohon sebatang pun, ya. Manusia tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun. Apalagi. Dan tidak ada tanah sejengkal pun yang tersisa. Semua manusia dibangunkan, dibangkitkan oleh Allah, berdiri dengan penuh kekhawatiran, dengan penuh rasa takut. Tidak ada sedikit pun perlindungan di saat itu. Iup-iupan aja enggak ono. Mall. Sapa golek mall? Ya. Enggak ada mall-mallan wis. Sudah dibuktikan betapa panasnya itu oleh
ditangkap kemarin, ya, jamaah haji ilegal. Ya, wis ketangkep ning Mekah, digrebek ning Mekah, dibawa ning Jeddah, kemudian balik malah ning Mekah numpak taksi gelap. Ya, lewat gunung pasir. Lewat gurun pasir, gunung-gunung. Sopir taksi gelap, wedi ketangkap polisi, didukno pokoknya. Tinggal di tengah gurun pasir. Apa nih gak kentean banyu, ngelak, pol, dehidrasi, mati. Tangkap kena polisi patroli yang pakai drone itu. 3, satunya mati, 2-nya yang ketangkap dalam keadaan hidup. Itu bukti panasnya di dunia sudah seperti itu. Bagaimana nanti kita menjalani panas di yaumil akhirat itu, di yaumiddin itu. Nah di sini Rasulullah menjelaskan, kecuali mereka tidak akan merasakan rasanya, pedihnya, susahnya, sulitnya, di bawah terik matahari yang sangat panas. Sekarang katanya berapa nih? 50 derajat Celcius di Mekah itu. Koyo opo rasanya. Tapi katanya bagi kita lebih mudah atau lebih bisa beradaptasi dengan panas. Hawa panas maksudnya. Tapi kalau orang Eropa, malah itu nanti tidak tahu seperti apa itu mereka. Nah di sini Rasulullah memberikan petunjuk ada 3 golongan yang tidak akan merasakan pedihnya, panasnya, susahnya di yaumil mahsyar. 3 orang saja, 3 golongan saja. Sekali lagi di dalam riwayat ini. Karena apa? Perlindungan itu hanya diberikan oleh Allah. Tidak ada yang lain yang bisa memberikan perlindungan. Wis dibocori saiki. Sapa sing oleh perlindungan itu? Wis dibocori langsung, wis gak angel-angel. Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari, yaitu orang yang berwudu dikala hawa dingin menyengat tulangnya. Ya, ketika hawa dingin menusuk tulangnya. Jadi kalau kita haji pas musim dingin itu memang dinginnya itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Angin ini rasanya kayak celekit di tulang. Saking dinginnya. Maka biasanya kalau sudah dingin itu orang-orang kita tidak kuat. Bibirnya pecah, hidungnya berdarah gitu. Ya kalau sudah gitu harus cepat-cepat masuk ke kamar untuk mencari ruangan hangat. Pun demikian di kamar itu juga dingin sudah. Maka dari itu barang siapa yang berwudu, tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu, dia berwudu, maka barang siapa yang berani berwudu dalam keadaan dingin seperti itu, maka dia golongan pertama yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena tidak ada lain bagi seorang yang mau menjalankan kondisi atau menantang keadaan seperti ini, melawan keadaan seperti ini untuk tetap berwudu, maka berarti dia masih selalu mengutamakan, selalu mendahulukan, bahkan selalu rela mengorbankan dirinya untuk Allah. Untuk menjalankan perintah Allah. Untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dia rela menghadapi, dia abaikan seluruh resiko yang akan menyakiti dirinya. Maka dari riwayat nanti pahala itu berbanding lurus dengan pengorbanannya. Di levelnya surga itu juga tergantung dengan level kesulitan ketika dia beribadah di dunia.
Makanya kalau sekarang ngajar ngaji kemana-mana enak ya, sudah punya sepeda motor ya, jalannya halus, kemudian terang ya, kemudian sambutannya baik gitu ya. Zaman dulu tahun 80-an itu, 90-an awal itu waduh wis motor yo silian, delek bemo yo ngetem gak karu-karuan, peteng kok sing nodok-nodok lawang yo apa pintu pagar yo sepi gitu. Susah. Belum lagi kesadaran mereka juga masih sedikit, tidak seperti sekarang. Marak di mana-mana. Sama Ustadz Ali, sama Ustadz Umar itu dulu masih pakai metode Al-Barqi itu Ustadz ya. Wah, itu bagaimana kita berjuang untuk meyakinkan orang bahwa belajar Al-Quran ini sangat penting. Itu berat itu. Nah, kemudian kalau ingat nih, kembali lagi kepada Ustadz Luqman, Allahumma yarham. Kalau kita training atau penataran Al-Quran, KPRMI itu naik bis itu, ya tidur di terminal biasa karena bisnya habis. Harus nunggu besok pagi atau nanti jam 2 itu baru berangkat bis pertama. Begitu perjuangannya, dan itu sebuah investasi yang sangat besar. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, siapa orang pertama yang akan mendapat perlindungan dari Allah? Yaitu orang yang mau, orang yang rela, orang yang mengabaikan segala kesulitan, segala hal yang berat, yang menyusahkan dirinya di saat dia hendak melakukan perintah Allah. Wah, ini besar sekali pahala yang akan dia petik. Makanya kalau menghadapi kesulitan dalam dakwah, jangan mengeluh. Kesulitan sedikit itu mengeluh, apalagi ngeroweng, kemudian menyesali diri, apalagi malah putus asa. Waduh, harus dapat apa nanti? Karena kesulitan, sekali lagi kesulitan ini akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran, dengan balasan yang tidak ada lain yang bisa memberikan kecuali Allah. Jadi kalau waktu sulit ngajar ngaji ya toh, waktu sulit berbuat baik ya. Ini teman-teman Lazis ini sulit mencari donatur itu ya, diusir terus, misalnya begitu. Ini yang divisi jualan di Cahaya Amanah ini, ngedol angeleram wong tuku, senengane sik milih barang-barang dari produknya Israel laknatullah. Jangan mengeluh, terus lakukan dengan lebih keras lagi. Panas-panas, Ustaz, loh justru itu mumpung isih ning donya, panase sepiro sih? Mene nek wis teko ngene padang mahsyar gak bisa ditukar, tidak bisa dibandingkan dengan panasnya ketika di dunia. Maka ingatlah, ketika kita malas berwudu, banyune yo gak adem, yo gampang, gak koyo ning gone kutub utara atau kutub selatan di New Zealand misalnya, atau di Kanada, atau di Islandia, atau di daerah Skandinavia. Wah, itu memang betul-betul dingin kalau musim dingin itu. Air ditumpahkan gini langsung jadi es, langsung beku. Nah mereka itu masih berwudu. Mereka tuh abaikan semua itu untuk mengambil air wudu. Lah kalau kita yang banyune saumbar-umbar ini airnya melimpah, males wudu. Alasannya wono ae. Pada semua kita sudah tahu betapa besarnya dawamul wudu itu pahalanya, keutamaan, kemuliaannya. Nah, ayo belajar dawamul wudu. Yo gak iso terus-terusan yo diusahakan. Pokoknya berusaha nek batal cepet-cepet wudu. Mumpung banyune akeh gitu.
dan gampang gak kademen. Nah, besok kalau sudah berada di tempat yang sulit air, ono banyu terus wadem banget, ya opo, tambah susah nanti. Getun, menyesal. Kenapa dulu waktu kita dekat air, ya, waktu mudah mengambil air, kita tidak melakukan dawamul wudhu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarihi. Orang yang berwudu walaupun dalam keadaan dingin yang menusuk tulang. Golongan yang kedua yang akan mendapat perlindungan dari Allah di yaumil mahsyar, wal mashi ilal masajidi fi zulami. Orang yang berjalan ke masjid walaupun dalam keadaan gelap. Ya maksudnya sholat subuh berjamaah di masjid. Ini sangat utama sekali ya. Sholat subuh berjamaah di masjid. Waduh Ustaz, omahku masjid itu ndok blok Z, lah omahku ndok blok A. Blok sak perumahan lho, rumah sana kok wis waduh ya. Bayangkan kalau masjid itu omahe ning nggone Citraland, masjidnya ning Al-Falah lah iku rada pantes. Jane ya ora pantes zaman saiki. Tidak boleh. Jangan dituruti hawa nafsu yang menghalangi kita merasa jauh dari masjid padahal dekat. Wong masih sak perumahan. Mau beda blok saja. Mek keletan rel gini, males seret nang masjid ini. Maka dari itu nanti di hadis yang 7 golongan itu nanti dengan istilah yang berbeda, yaitu wa syabun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sehingga selalu ringan langkahnya itu ke masjid. Kapanpun. Bahkan dalam gelap sekalipun dia tetap ringan langkahnya untuk menuju ke masjid, untuk mencari masjid, untuk berada di masjid, untuk selalu memikirkan bagaimana masjidnya, untuk merasa gelisah. Ini sudah waktu manjing tapi kok gurung adzan, nah itu gelisah dia. Maka buru-buru dia datang ke masjid, buru-buru dia mengambil mic untuk adzan. Suaraku gak enak, gak penting. Yang penting itu gemerengsenge hati. Apa gemerengseng? Apa Pak Sugeng? Gemengseng itu bahasa Indonesia apa? Hah? Greget ya? Greget hati. Itu gregetan ya. Gemerengseng, tergodanya hati ini untuk segera gak enak masjid ini kok gak nasi adzan. Wahai adzan kok kurung adzan. Orang kok malah sebaliknya, sik nunggu adzan sik, tak gitu maksudnya. Tapi begitu dia menjelang waktu sholat, apalagi sudah manjing sholat itu, hatinya sudah tergerak, hatinya sudah gelisah. Ini kok belum adzan, ini kok belum adzan. Nah, sehingga meringankan langkah kakinya untuk menuju ke masjid sekalipun dalam keadaan gelap. Ada resiko kegelapan itu. Kegelapan itu simbol dari resiko. Resiko bahaya atau apa saja yang membuat dia mungkin akan terancam jiwanya. Tapi dia diterabas semuanya, dilewati semua. Tidak peduli itu. Pokoknya wal mashi ilal masajidi fi zulami. Masih peteng rita, gak peduli. Pokoknya apa dia kudu nang masjid. Ini ya zaman kecil dulu guru-guru ngaji kita lek ngerayu ya, kan kita dirayu dulu agar senang di masjid itu kan. Saya kecil dulu didongengi sama guru ngaji saya. Mim besok ya, besok neng ora-ora mahsyar menungso sak donya iki kepanasan kabeh. Manusia sak dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang kiamat berkumpul di satu tempat. Mengeluarkan keringat semuanya. Coba.
Banjir loh mimpiku. Nah, siapa yang bisa menyelamatkan dari banjir itu? Ya masjid kita ini. Masjid ini akan jadi perahu kan itu katanya. Memudahkan untuk menyelamatkan kita. Nah, orang-orang yang rajin ke masjid nanti dapat naik perahu dengan mudah. Masuk ke masjid ya mudah. Karena memang anggotanya, pelanggannya. Tapi kalau enggak pernah ke masjid, ya gak iso munggah perahu mim. Nah, gitu. Maka semangat kalau ke masjid itu semangat. Ingat-ingat sama ceritanya guru tersebut. Allah yarham. Guru saya waktu kecil. Sehingga semangat di masjid itu semangat, di masjid itu kerasan, itu ya. Senang di masjid itu senang. Lah ini yang harus kita terus bangun. Kita latih, kita tanamkan, kita biasakan. Kita semuanya kalau di rumah jangan sampai tidak menjadi ahli masjid. Rugi, memalukan bahkan. Memalukan Nurul Falah wong iki kabeh aktivis masjid. Kok antum tidak senang ke masjid? Tidak boleh, ya harus dibiasakan, dipelatih, dipeksa. Awake kudu iso meksa awake dhewe untuk suka ke masjid, untuk ringan ke masjid. Untuk ringan berjalan ke masjid. Jangan sampai malas ke masjid. Kenapa? Ingat, nanti akan ada hari di mana enggak ada perlindungan kecuali dari Allah. Siapa yang dilindungi oleh Allah? Mereka yang ringan kakinya melangkah ke masjid. Nek sikile wis abot ning masjid wis alamat. Alamat. Lihat konser aja semangat, masuk ke masjid tidak semangat, itu kan ya. Padahal konser bayar. Kemudian jauh juga harus naik kendaraan. Naik kendaraan pun juga bayar. Itu saja mau menjalani. Ini yang ke masjid yang jelas-jelas menyelamatkan hidup dan mati kita, dan janjinya Allah begitu besar pahalanya bagi mereka yang melakukannya. Apa yang membuat kita tertahan? Maka sungguh sangat disayangkan. Golongan yang ketiga, wa mut'imul ja'i', dan orang yang memberi makan orang yang lapar. Nah, kalau ini saya jadi ingat pesannya Sunan Derajat ya. Di prasastinya itu kan ditulis. Salah satu wasiatnya Sunan Derajat itu adalah apa? Wene ono mangan marang wong kang luwe. Itu Sunan Derajat ya. Nomor 4 atau nomor 3 itu. Wasiat beliau. Wene ono mangan. Lah ya. Ya, wene ono klambi marang wong kang wudo. Wene ono payung marang wong kang kudanan. Wene ono mangan marang wong kang luwe. Ini praktiknya mulai zamane biyen sampai saiki. Ya, mulai zaman dulu sampai sekarang, dan alhamdulillah ini kan menjadi sampai berhasilnya para ulama-ulama kita mengajarkan yang ketiga ini sampai menjadi tradisi kita kan? Menjadi tradisi kita. Ono tamu dingoni, kenal gak dikenal, dikei mangan kan itu. Ini ajaran agama, ini sunnah. Jadi memberi makan orang yang lapar itu sunnah, bukan sekedar kegiatan sosial, dan sekarang malah dijadikan konten ya. Dijadikan konten. Ini kalau ada orang cerita, orang ngonten itu memberi makan, Masya Allah iya, kayak ini mangan paling 1 juta, kontennya akeh viewernya, dia badi 10 juta iso-isoanan itu ya. Jadi cara saiki ku wis ngono ya. Ngonten. Oleh duit toko kontene. Sing didadekno objek konten iku mek dikeki apa ngono tok. Ya, saya pesan pada semuanya yang konten-konten kreator ya jangan gitulah. Kalau memang akadnya ini mau dibuat konten untuk mendapatkan uang ya, yang kita ajak main itu yo kudu sing pantes rek.
Jangan malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Nanti di akhirat ditagih itu. Iku duitku loh ya. Itu duitku, itu duitmu. Nah, wes nanti ganti dimasukkan ke neraka itu. Orang-orang yang memanfaatkan kesusahan orang. Ya. Lah di sini memang sebuah sunnah yang sangat mulia yaitu memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan ini Masya Allah ya saya melihat di ya banyak ya ini kalau ini banyak pengalaman ya dia ya konten kreator tapi dia tidak mengkontenkan peristiwa peristiwanya tapi dia malah menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan karena orang yang mengamalkan ini maksudnya. Benar-benar karena dia seorang traveler misalnya gitu ya. Dia bertamu ke keluarga muslim ya yang miskin lah, nggak kaya-kaya banget. Tapi dia dijamu dengan luar biasa ya. Diberi makanan yang terbaik yang dia miliki ya. Sehingga dia tersentuh dan kemudian masuk Islam. Itu banyak sekali. Banyak sekali di YouTube ini. Ya ini menunjukkan bahwa memang ini sunnah yang sangat baik untuk kita kerjakan. Yaitu memberi makan orang yang kelaparan. Sampai ada hadis Rasulullah yang lain, tidaklah sempurna, artinya tidaklah sempurna seorang mukmin apabila dia kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang itu. Membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Makanya Pak Gufron, nek sampean bayaran, koncomu luwe yo traktiren, ojo gak ditraktir koncone. Ya. Nek traktir ojo atik ngancam, awas yo, meneh ganti lo yo. Ya. Yo gak oleh ngono ya. Ya. Mari traktir di konten, tak konten. Kayak ini guys, lagi lapar ini, lihat makannya, waduh. Kasihan guys, minggu enggak makan guys. Cek mentolo ya. Ya. Jadi yang ketiga, golongan yang akan dilindungi oleh Allah ketika tidak ada perlindungan sama sekali, kecuali perlindungan dari Allah adalah, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Masya Allah. Sampai-sampai ada sebuah kisah kan ya, di mana Rasulullah memberi apresiasi yang luar biasa ketika suatu saat Rasulullah melelang. Saya ada tamu. Siapa yang mau menjamu malam hari ini? Wah, sahabat langsung balapan. Saya. Dan Rasulullah memilih seorang sahabat dan kemudian sahabat itu mengajak tamunya untuk dijamu di rumahnya. Dijamu di rumahnya itu setelah sampai rumah dipersilakan duduk di ruang tamu dengan lampu minyaknya. Di lampu minyak itu pakai minyak zaitun ya, nggak pakai minyak gas gitu ya. Kemudian tanya sama istrinya, "Dek, ada tamunya Rasulullah ini. Apa yang kamu punya?" "Ya Allah Mas," ini pakai bahasa saya ya, mohon maaf. "Ya Allah Mas, ini adanya tuh cuma satu tangkup roti untuk aku sisakan untuk kamu. Sudah nggak ada yang lain selain itu." "Wah, enggak apa-apa. Ini tamunya Rasulullah." Kemudian dia kembali ke ruang tamu, mengambil ubliknya itu. Dia bilang, dia pura-pura, "Maaf ini untuk saya bawa ke dapur untuk masak." Di dapur lampunya mati, gitu. Pura-pura gitu lah. Kemudian setelah sampai lilinnya cubliknya itu di dapur, kemudian dia kembali membawa makanannya dan mempersilakan untuk makan. "Maaf ini dalam gelap." Pura-pura dia ikut makan, kecap-kecap istilah orang Jawa. Ayo dimakan. Sambil kecap-kecap gitu. Pura-pura ikut makan, padahal dia juga enggak makan. Sampai selesai makan itu kemudian dibawa kembali atau dimasukkan kembali gerabahnya itu, piringnya itu, kemudian dia
kembali membawa ubliknya, dan pendek cerita besok paginya Rasulullah tersenyum karena ternyata tamunya adalah malaikat. Malaikatnya dongeng atau cerita kepada Rasul tentang bagaimana sahabat tersebut semalam telah memperlakukan atau menjamu dirinya. Rasulullah memberikan apresiasi yang luar biasa atas kesediaan orang tersebut di dalam menjamu tamunya. Bahkan ini kisah yang sangat dahsyat yang berulang-ulang dikutip dan diceritakan ulang. Bagaimana seorang penjual roti bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal yang karena ingin memberi makan, justru karena itu atau memberi tempat tinggal, tempat tidur, tempat istirahat dan memberi makan, ternyata dia bisa bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal yang sangat seorang ulama yang sangat diidolakan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa mut'imul ja'i itu adalah sunnah. Maka dari itu kalau memberi makan teman kita yang sedang kesulitan, ojo direken utang. Ya. Ojo direken utang. Ya kalau koncone keluhan, belikan makan. Bismillah. Berhutang saja kepada Allah. Ya Allah kula ngutangi jane arto kula niki namung 20.000 ya Allah. Tapi kanca kula niki keluhan ya Allah. Ya Allah uang saya cuma 20.000. Tapi teman saya ini kelaparan ya Allah. Maka aku belikan makan untuk dia. Walaupun aku sendiri juga sedang lapar sebenarnya. Ini adalah akhlak. Ini adalah adab. Ini adalah kecintaan kepada saudara. Ini adalah kepedulian kepada penderitaan orang lain. Jadi orang yang ketiga yang akan dilindungi oleh Allah adalah orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Saya ulangi, orang ketiga yang akan dilindungi oleh Allah di yaumil mahsyar adalah siapapun mereka, tentu orang yang beriman, yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan, kesulitan orang lain. Dia bukan orang yang cuek, dia bukan orang yang egois, dia bukan orang yang pelit, dia bukan orang yang kikir, dia adalah orang yang pemberi, dia orang yang dermawan, dia orang yang peduli terhadap kesulitan orang lain. Mereka akan masuk dalam golongan ketiga yang akan mendapat perlindungan dari Allah di yaumil mahsyar. Kalau pertama, kedua ini tidak ada pengorbanan fisik dan materialnya, tidak ada pengorbanan materialnya, tapi kalau yang ketiga ini pengorbanan materialnya, materi. Hanya mereka yang diliputi hubud dunia saja yang tidak akan melakukan ini. Kalaupun melakukan ya karena konten tadi. Demi konten, dan itu ya beda sekali. Ini bukan karena konten, ini betul-betul karena empati, rasa peduli, rasa belas kasihan, rasa cinta terhadap saudaranya. Tidak rela, tidak tega, tidak akan membiarkan saudaranya di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Ringan tangan dia kalau membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan itu. Terus gak ada hitungan. Dan ini saya menemukan orang yang seperti ini. Pokoknya ringan tangan kalau nulungi dulu, gak peduli. Walaupun dia sendiri sebetulnya ya bukan orang yang kaya-kaya amat. Dan di dunia Allah mengganjar anak-anaknya ternyata diberi kehidupan yang mudah. Yang mudah. Anak-anaknya diberi kehidupan yang mudah. Walaupun sekolahnya ya gak dukur mas, SMA, SMK gitu. SMA, SMK wis dicolno wong bapak ya pancene wong gak duwe. Tapi ringan tangan sekali. Wis kasih duitnya kok sudah habis katanya ditanya, iya tak kayak noiko kok luwes soro yo. Dia lebih susah dari saya itu. Dia tidak bisa makan, aku masih bisa makan. Loh sampai gitu.
subhanallah biidznillah, di dunia anak-anak yang ditinggalkannya Allah memberikan kemudahan hidup. Cari pekerjaan ya mudah. Kemudian yang perempuan dapat suami ya orangnya baik, bertanggung jawab. Ini sangat penting bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ya sudah, jalannya sudah ditunjukkan oleh Rasul panutan kita, dinasihatkan oleh Syekh kita, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk kita, maka tinggal kita kerjakan saja. Mau yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya. Kalau ada kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.